Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Falakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki, ringan hati, sehingga salat subuh berjamaah mampu kita tegakkan. Sungguh ketaatan yang kita lakukan bukan semata-mata karena kehebatan dan kemampuan kita. Allah subhanahu wa ta'ala di ujung salah satu ayat di surat Fatir, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dan di antara hamba-hambanya, di antara manusia, sabiqun bil khairat, terdepan, terdahulu, melakukan, mengejar, mewujudkan kebaikan-kebaikan biiznillah, karena Allah masih mengizinkan. Maka tidak ada kesyukuran yang paling mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba selain mengatakan Alhamdulillah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan ini insyaallah masih menyambung surat-surat pendek yang sebelumnya sudah kita awali, masuk di surat Al-Masad, surat yang turun ke-6 dari seluruh ayat-ayat atau wahyu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima, turunnya setelah surat Al-Fatihah, yang kemudian surat ini memiliki latar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di pagi hari subuh untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan risalah. Wa kana fajran, dan ketika itu waktunya fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di Bukit Safa. Seorang pemuda, seorang laki-laki yang sedari sebelumnya tumbuh besar di tengah-tengah Quraisy, dikenal dengan Al-Amin. Subuh hari naik di Bukit Safa untuk menyampaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyeru, menyapa, memanggil seluruh penduduk Mekah dengan sapaan yang paling membanggakan. Ya Bani Quraisy, Ya Bani Abdi Manaf, Ya Bani Hashim, semuanya disebut. Dan penduduk Makkah, karena Ka'bah itu di sekelilingnya ada bukit-bukit, maka seruan panggilan di subuh hari yang masih gelap ini nyampe ke seluruh wilayah itu. Maka mereka kemudian mendatangi panggilan ini. Rasulullah berdiri di atas Bukit Safa menghadap ke Ka'bah. Antara Safa dengan Ka'bah kira-kira berapa meter? Ada, kalau dari Hajar Aswad kita mau ke Sa'i itu Safa berapa? Ada 100 meter ya. Dan ini penuh, seluruh penduduk Mekah keluar karena tahu betul siapa punya suara. Ini adalah panggilan sosok yang mereka kenal sangat amanah. Kemudian sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Rasulullah SAW mengawali dengan satu kepastian, mencari tahu, menegaskan bahwa apa yang akan disampaikan oleh semua penduduk Mekah ini akan dipercaya. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anni ukhbirukum," lau anni akhbartukum, kalau sekiranya aku beritahukan kepada kalian, anna khalfa hadzal jabal, bahwa di belakang bukit ini ada dua bukit di situ, ada Safa, kemudian di sebelahnya ada Jabal Qubais yang sekarang ada
istana raja. Lau anni akhbartukum anna jaishan musabbih khalfa hadzal jabal musabbihukum aw mumassikum. Kalau sekiranya aku beritahukan kepada kalian bahwa di belakang gunung ini ada pasukan yang siap menyerang, musabbihukum di waktu pagi, aw mumassikum atau di sore hari, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian semua akan membenarkan dan percaya kepada yang aku sampaikan? Orang-orang menjawab, ma jarrabna minka kadhiba ya Muhammad. Kami tidak pernah mengetahui kamu berbohong wahai Muhammad. Ada di riwayat lain, ma alimna minka kadhiba. Kami tidak pernah tahu kebohongan kamu lakukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inni baina aidikum nadhir. Aku di tengah-tengah kalian adalah menyampaikan berita, menyampaikan peringatan, basyiran wa nadhira. Menyampaikan berita dan menyampaikan ancaman, baina yadayya azab. Dengan peringatan ini ada azab yang mengancam kalau tidak diikuti. Qulu la ilaha illallah. Katakan, ikrarkan la ilaha illallah. Tasudul Arab, kalian akan memimpin bangsa Arab. Kalian akan menjadi satu kabilah yang kemudian memimpin dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Hening subuh. Satu garansi mereka akan mempercayai, meyakini apa yang akan disampaikan. Ternyata begitu berita yang disampaikan adalah sosok yang mereka selama ini kenal. Baik, santun, tidak pernah berbohong, fasih dalam berbahasa, mengatakan dia adalah datang untuk menyampaikan peringatan, ada kabar gembira yang kemudian ada ancaman azab. Hanya dengan satu kalimat la ilaha illallah, hening. Kemudian di antara yang hadir di tempat itu adalah Abu Lahab. Di tengah-tengah keheningan itu terdengar tepukan tangan, bukan tepuk tangan aplaus, tapi tepuk tangan yang merupakan kemarahan. Kalau di kita mungkin gebrak meja. Tabban laka ya Muhammad. Kalimat ini memecah keheningan itu. Alihada jama'tana. Apakah hanya untuk menyampaikan hal ini engkau mengumpulkan seluruh penduduk Makkah? Terdiam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah terbiasa untuk menyapa, memanggil orang dengan kata-kata yang menyakitkan. Bahkan untuk mengatakan wahai kafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terucap dari lisannya sampai turun kalimat qul ya ayyuhal kafirun. Di kalimat ini ketika Abu Lahab mengatakan tabbal laka ya Muhammad, di riwayat lain menyebutkan tabbal laka ya Muhammad sa'iral yaum. Celaka binasa kamu wahai Muhammad seluruh hari ini. Kata tabba yang punya makna juga tabab, yang artinya terputus. Tabbat yada abi lahabin wa tab menjadi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang nabi, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, dimaki. Tabbal laka ya Muhammad alihada jama'tana. Turun Jibril alaihi salam kemudian menyampaikan surat ini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau munasabah tadi dengan tepukan tangan kemarahan itu, kalau kita lihat secara zahir, maka kalimat ini membantah, membalikkan tabbat yada abi lahab. Jadi kalau secara kalimat, karena tepukan dua tangan kemarahan membantah apa yang disampaikan Rasulullah, Allah pun membalas tabbat yada abi lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celaka kalau diterjemah kedua tangan gitu. Celaka kedua tangan Abi Lahab dan dia telah celaka. Tabba kalau di
rubah posisinya, dia mirip dengan kata yang juga dalam bahasa Arab batta. Tabba batta. Kalau batta artinya terputus, tabba juga terputus. Tabab punya kalimat di ayat lain tentang Fir'aun. Kemudian ada tatbib, ghaira tatbib, yang artinya terputus dan binasa. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sosok Abi Lahab atau Abu Lahab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya paman yang hidup pada masa kenabian itu ada 4. Yang sebelumnya ada 10, tapi kemudian yang tersisa di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi itu tersisa 4. Abu Lahab. Ini mana dulu nih? Tabbat yada Abi Lahab. Dari penamaan kata Abu Lahab atau Abi Lahab, dia adalah kunyah. Yang kita kenal umumnya di Indonesia adalah hanya nama. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat yang lain ada yang menggunakan kunyah, ada yang menggunakan laqab. Tapi saya kira mulai banyak yang menggunakan kunyah, kemudian laqab selain pakai isim. Jadi nama sapaan itu ada namanya al-ism atau nama yang kita diberikan oleh orang tua kita. Kemudian ada laqab, ada kunyah. Nah, Abi Lahab adalah kunyah. Biasanya kunyah itu dikaitkan dengan nama anak yang kita punya. Kalau nama anak kita Muhammad, maka Abu Muhammad. Kalau nama anak kita adalah Umar, Abu Umar. Nah, kemudian di sini Abu Lahab. Para ulama dalam kitab-kitab tafsir menjelaskan kenapa dia dinamakan Abi Lahab. Memang dikenal Abu Lahab. Nama sebenarnya adalah Abdul Uzza, hamba Uzza, penyembah Uzza, di mana Uzza adalah salah satu nama patung berhala yang disembah oleh Quraisy. Abu Lahab yang kemudian nama ini Allah Subhanahu wa taala sebut tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kenapa Quran tidak menyebut Abdul Uzza? Yang disebut adalah kunyah. Karena kunyah ini pun sedari awal adalah kebohongan. Abu Lahab, apakah dia punya anak namanya Lahab? Kemudian hikmah yang terselip di balik pemilihan kata Allah Subhanahu wa taala tabbat yada Abi Lahab. Kalau Al-Qur'an menyebutkan tabbat yada Abdul Uzza, maka akan menjadi penetapan bahwa Al-Uzza punya penyembah. Al-Uzza, patung itu berhak untuk disembah. Itu akan menjadi penguat. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Lalu para ulama menyebutkan tentang apa latar belakang julukan atau kunyah Abdul Uzza ini menjadi Abi Lahab. Sebelum itu kalau kita mundur, bahwa Abu Lahab yang kemudian tabbat yada disebut terputus di sini, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sosok Abu Lahab yang memang terputus dari segala kebaikan. Dari 4 paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka 4 pamannya ini terbagi menjadi 3. Sikapnya ada yang mendukung, ada yang Islam, ada yang mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas radhiyallahu anhu dan Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib mendukung, memberikan ta'yid kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian tidak masuk Islam. Dan yang satu adalah mu'anid, adu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penentang, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan pun kemudian ketika Quraisy pernah dihisar, pernah diboikot, satu-satunya dari Bani Hashim yang kemudian keluar mendeklar dirinya keluar dari Bani Hashim adalah Abu Lahab. Sehingga dia secara nasab sejak itu tidak termasuk Bani Hashim. Sebagian kemudian mungkin pernah atau tidak kita dengar di tempat ini, ada yang mengatakan karena surat ini terkait dengan paman Rasulullah, jangan sering-sering dibaca katanya. Takutnya menyakiti Rasulullah karena ini pamannya. Tidak. Abu Lahab mengeluarkan diri, memutuskan diri dari ketersambungan nasab atau dinisbahkan kepada Bani Hashim. Meskipun secara keturunan, secara DNA terhubung, tapi karena dia keluar di saat Quraisy ini diboikot atau Bani Hashim diboikot, dia keluar dan mendeklar bahwa dia keluar, terputus dari nasab ini. Maka tidak perlu ragu kalau memang yang kita hafal tabbat yada abi lahabin wa tab, baca dalam sholat itu boleh. Ini pernah ada pertanyaan di salah satu masjid di Bogor. Kalau dalil atau riwayat saya belum tahu. Tapi kalau secara umum bahwa seluruh Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh kalamullah memiliki keutamaan yang sama. Abu Lahab, kenapa dijuluki Abu Lahab? Ada yang menyebutkan di antaranya Lahab ini punya makna menyala atau berkobar. Di antara riwayat yang disebutkan oleh para ulama tafsir dalam kitab-kitabnya, li jamalihi, karena dia cakap ganteng. Kulitnya putih, kemudian cenderung ke merah-merahan. Ini pertama. Secara fisik ada yang menyebutkan dia dijuluki Abu Lahab karena fisiknya seperti itu. Kemudian yang kedua, disebut li jamalihi, dan Abu Lahab ini adalah sosok yang sangat kaya, terpandang, terhormat, yang kemudian kalau dia terlibat dalam setiap permasalahan itu akan menjadi runyam karena dia orang yang paling ingin didengar. Sehingga di antara penyebutan kenapa disebut Abu Lahab atau Abi Lahab, karena setiap kali ada masalah dia akan membuat masalah ini semakin besar. Apakah kemudian ada hubungan dengan perilaku Abu Lahab sebelum ayat atau surat ini turun, di saat kemanapun Rasulullah SAW menyampaikan Islam, dia berdiri di belakangnya mengikuti Rasulullah SAW. Begitu selesai Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, menyampaikan tentang risalah uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah Makkah, selalu kemudian Abu Lahab ini mengatakan, dia bohong, aku pamannya, aku tahu dia dari kecilnya, jangan percaya. Terus begitu. Jadi mengobarkan kebencian, permusuhan, penolakan dari seluruh orang yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Maka nanti kita akan temukan bahasa ini al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan setara dengan amal perbuatan yang dilakukan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalimat yada, yad di sini artinya tangan. Apakah kemudian hanya kedua tangan Abi Lahab yang celaka di surat ini? Yad dalam bahasa Arab atau bahasa kita pun kita gunakan bahwa tangan itu mewakili, melambangkan seluruh sosok diri seseorang, baik itu perilakunya, baik itu usahanya atau kebiasaannya dalam berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Misalnya ini adalah tangan kanannya pejabat fulan. Kemudian Al-Quran juga menggunakan di surat An-Naba ayat terakhir, inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari itu setiap jiwa, setiap diri manusia ini, yauma yanzurul mar'u,
mereka melihat ma qaddamat yadah, segala sesuatu yang pernah dilakukan, bukan cuma dengan tangan. Bisa bentuknya qaddamat yadah di situ atau tabbat yadah di sini pikiran. Semua telah fikri ijtihad untuk menolak kebenaran Al-Quran, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari yad Abi Lahab. Baik itu pikiran, baik itu tindakan, baik itu ide, dan seluruh yang terkait dengan perlakuan atau perilaku seorang manusia, maka dia bisa dibahasakan yad. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Ini penegasan. Maka ketika penolakan yang dilakukan oleh Abu Lahab, dan namanya pun tidak disebut nama sebenarnya Abdul Uzza, untuk menjauhkan pemaknaan bahwa Al-Uzza patung itu berhak untuk memiliki abdun, sehingga dibenarkan dia punya nama Abdul Uzza. Dan sisi lain dari terletak surat ini, Tabbat yada Abi Lahab, yang nama sebenarnya Abdul Uzza, karena Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan hakiki yang berhak untuk disembah itu hanya Allah, datang setelahnya qul huwallahu ahad. Maka hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan atau memiliki ubudiyah, penghambaan dari semua makhluk, semua hamba, hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Tidak ada ubudiyah untuk Uzza yang meskipun diberikan nama Abdul Uzza. Jadi penegasan tentang tauhid. Kemudian di sisi lain, surat ini terletak di bagian akhir Al-Quran. Setelah seluruh dakwah tentang Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di 3 surat terakhir sebelumnya diletakkan sebuah bara'ah. Satu kalimat penegasan bagaimana sikap yang akan didapati, ditemukan oleh semua orang yang menegakkan tauhid adalah tabbat yada Abi Lahab. Ketika dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses, Islam ini mampu kita tegakkan, maka ketegasan itu binasa, celaka kepada siapapun yang menolak kebenaran, menentang kebenaran Al-Quran, menghalangi Islam untuk tegak. Tabbat yada Abi Lahab. Ayat ini menjadi umum, tidak semata-mata Abu Lahab pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibahas di sini, yang akan mendapatkan keburukan, kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan berlaku sepanjang zaman. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ada 2 kata ma dalam surat ini atau dalam ayat ini. Ma aghna anhu maluhu. Ma yang ada di awal adalah ma nafiyah, menafikan kalimat atau kata kerja setelahnya. Ma aghna anhu, tidak akan pernah mampu mencukupkan dia. Maluhu, pertama hartanya, wa ma kasab. Kata aghna dari kata ghani, yang artinya tercukupi dan tidak butuh kepada siapapun. Orang yang memiliki harta melimpah, dia tidak butuh bantuan orang lain, maka dia disebut kaya, ghani. Kemudian ketika orang memiliki segala sesuatu, dia pikir dia memiliki melimpah dan sesuatu ini tidak akan pernah berkurang, yang menyebabkan dia menolak, tidak butuh terhadap hidayah, tidak butuh terhadap dakwah, tidak butuh terhadap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadi celaan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi ada kata ghani menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tidak butuh kepada semua makhluknya. Kemudian ketika orang berpikir segala sesuatu bisa mencukupkan dia dari bencana atau dari ancaman, maka disebutnya aghna. Kemudian
Ketika manusia melihat dirinya akan mampu tercukupi, maka kalimatnya berubah menjadi istaghna. Ditambahkan alif, sin dan ta. Ar-ra'ahu istaghna. Nah, rasa dalam diri seseorang merasa cukup dan tidak butuh kepada sesuatu di luar dirinya, tidak butuh terhadap hidayah, maka selalu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal. Al-mal wal banun. Harta dan anak keturunan. Maka di sini disebutkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di surat Al-Alaq tadi ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna karena dia melihat dirinya mencukupi atau terasa kaya. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. At-tughyan, menolak. Tagha ini adalah melampaui batas kemudian menolak. Penyebabnya adalah ketika seorang hamba melihat dirinya kaya, tercukupi dan tidak butuh kepada yang lain. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di surat Ali Imran juga disebutkan innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Orang kafir tidak akan pernah tercukupi, maksudnya selamat dan dicukupi dengan harta dan anak keturunannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mal. Kata mal yang kita fahami sebagai harta, kalau harta itu kita sebut hanya kekayaan seperti nominal tabungan, rumah, kendaraan, maka mal adalah masuk mewakili seluruh atau segala sesuatu yang oleh manusia memiliki kecenderungan. Karena mala yamilu itu punya arti condong atau cenderung. Di antara umat manusia, masyarakat kita ada yang sangat cenderung kepada kekayaan. Maka segala sesuatu yang ia akan lakukan untuk mengumpulkan harta benda dan kekayaan ini, karena hatinya cenderung kuat kepada harta. Kemudian ada yang cenderung condong dengan kuat itu kepada kekuasaan. Maka apapun yang akan dilakukan, segala sesuatu akan dilakukan untuk meraih mencapai satu kedudukan di tengah masyarakat atau umat manusia. Di antara masyarakat kita kecenderungannya sangat kuat kepada jumlah subscriber. Maka follower, subscriber, viewer itu menjadi sesuatu yang aset yang paling mahal. Bahkan untuk mengejar semua itu berani melakukan hal-hal yang aneh, menyimpang, bahkan melanggar aturan Allah. Untuk mengejar sesuatu yang hatinya cenderung condong kepada hal tersebut, maka ini masuk menjadi mal. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau di surat ini bentuknya harta kekayaan Abu Lahab, memang dia kaya raya. Kalau hari ini bentuknya adalah jabatan, kalau hari ini bentuknya adalah subscriber, maka masuk ma aghna anhu maluhu. Sebanyak apapun viewer, subscriber seseorang yang punya account di internet atau di media internet yang kita punya atau yang ada di masyarakat kita, begitu ini jatuh kepada satu musibah, celaka, paling cuma di komen kasihan. Tidak akan cukup jutaan viewer, jutaan subscriber itu mampu menyelamatkan seseorang. Ma aghna anhu maluhu, tidak akan pernah mencukupi. Kalau ini kemudian kita maknai hari ini, ma aghna anhu subscriberuhu gitu. Atau kalau kita rubah ke bahasa Arab, ma aghna anhu atba'uhu. Semua pengikut, follower, viewer tadi tidak akan pernah mencukupkan seseorang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ma aghna anhu malhu, mal bisa bentuknya ilmu, bisa bentuknya strata sosial, bisa bentuknya strata pendidikan. Orang mau punya gelar profesor, doktor, tidak akan pernah menyelamatkan dia di akhirat nanti. Maka ketika yang menjadi mal hatinya cenderung untuk dia wujudkan adalah jenjang pendidikan atau jabatan profesional, sampai ada calonya kan. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada berita itu viral juga,
Universitas yang ternyata bodong, nggak ada wujudnya. Bahkan ijazah pun bisa dibela-belain. Nah ini jangan kepanjangan kalau yang ini, karena sudah viral semuanya. Dikejar, bahkan segala sesuatu bisa diwujudkan. Orang-orang yang selama ini profesional dan benar dengan keilmuannya mampu dibuat tunduk, tidak berkutik, tidak mampu berucap satu kata untuk menolak kebenaran, untuk menolak kebatilan itu, mengatakan kebenaran. Ma agna anhu malu. Mungkin untuk 2-3 tahun, 5 tahun, 10 tahun aman dengan kekayaan. Ketika menyembunyikan kebenaran, seakan-akan akal sehat satu bangsa itu dinihilkan, dianggap rendah, seakan-akan dianggap keledai. Ma agna anhu maluhu. Kalau mal ini adalah cenderung hati kepada jabatan profesi, misalnya menjadi seorang dalam dunia pendidikan misalnya, sampai membuat kebohongan, maka ini bagian dari mal. Ma agna anhu maluhu. Wa ma kasab. Kalimat kasab, wa ma kasab, di kitab-kitab tafsir, di antara makna yang muncul kita akan temukan wa ma kasab adalah anak keturunan. Jadi ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan tercukupi, aku terselamatkan Abu Lahab ini dengan hartanya dan anak keturunannya. Jadi wa ma kasab kalau dibuka di tafsir maknanya adalah anaknya. Dan memang Abu Lahab ini pernah kelakar berbicara di depan pemuka-pemuka Quraisy, mengatakan kalau sekiranya yang disampaikan oleh Muhammad alaihissalatu wassalam ini benar, lalu nanti di akhirat kita yang kafir, yang ingkar ini akan dibangkitkan, kemudian akan dihukum, maka cukup untukku harta yang aku punya dengan anak keturunan. Ini pernah diungkapkan oleh Abu Lahab yang kemudian dibantah dalam ayat ini. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab kalau diterjemahkan anak, maka betul anaknya Abu Lahab tidak sedikit pun mendekat untuk menyelamatkan ayahnya ketika Abu Lahab ini mati di pinggir jalan dengan penyakit kulit yang mengerikan, penyakit kulit yang kemudian menular, bahkan matinya dilempari, ditimbun dengan batu, hina. Kalau diterjemahkan anak, anaknya pun tidak sedikit pun mau membantu. Tapi kemudian kalimat wa ma kasab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makna makasab adalah anak keturunan, maka dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan al-waladu min kasbi abi. Anak keturunan itu bagian dari kasb, pendapatan atau sesuatu yang diperoleh oleh seorang ayah atau ibu orang tua. Makasab segala sesuatu yang didapatkan, yang diraih. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga di akhir surat Al-Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi segala sesuatu yang diusahakan. Lalu apa kaitannya wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab? Ada juga pemaknaan seperti ini. Mal itu segala sesuatu yang hati manusia cenderung, lalu ketika ini sudah diraih, apa yang mampu diwujudkan? Nah, segala sesuatu yang mampu diwujudkan ini adalah makasab. Nyambung Pak ya? Jadi misalnya orang mengejar harta, maka harta yang hati ini cenderung kepada harta ini namanya mal. Kemudian setelah ini dikumpulkan, terus apa? Gitu. Apakah dia sedekah? Apakah dia membangun masjid? Apakah dia membayar lawyer? Apakah dia membeli ijazah? Apakah dia menjual pulau dan seterusnya itu? Maka semua ini setelah dikumpulkan, apa yang dia usahakan itu masuk dalam kata wa makasab. Ya kalau misalnya seorang anak dengan prestasinya dikasih hadiah oleh ayahnya nominal uang di akhir lebaran 1 juta. Ini mal karena hatinya cenderung kepada THR. Nah setelah itu dia belanjakan, dia pakai untuk apa? Nah ini adalah wa makasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini diantara makna. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab.
Kata yasla, kalau api itu kita membakar sesuatu namanya ahraqa. Terbakar itu hariq. Kemudian disebut menjadi bagian dari azab di surat Al-Buruj. Innal ladzina kafaru innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, yang ujungnya lahum azabun hariq, azabul hariq, yang membakar. Nah, ini membakarnya apinya kena. Kalau kata yasla, sayasla, itu posisinya dibakar tapi dipanaskan dari bawah, dipanggang artinya. Sayasla. Kemudian di riwayat lain juga dibaca sayusalla. Sayasla atau sayusla, yang artinya sama, dipanggang. Sayasla naran dzata lahab. Kalau yasla ini bina maklum namanya, dia yang akan masuk terpanggang, masuk ke neraka dengan posisi tadi terpanggang. Kemudian kalau diambil riwayat lain sayusla, maka dia akan dimasukkan. Naran dzata lahab. Dzata lahab, al-lahab di kalimat di ayat ketiga ini adalah kobaran. Kobaran lidah api yang menyala ini lahab. Dzata lahab, kalimat dzat, naran dzata lahab. Nar apinya, dzata lahab, zat itu memiliki. Kalau dalam bahasa yang mungkin lebih mudah kita fahami, nama yang sering kita pakai Zulfiqar. Kata zu itu maknanya dalam bahasa Arab pemilik, sang pemilik. Zu mal, maka dia pemilik harta. Zu jamal, dia pemilik kecakapan atau kegantengan. Apalagi ini kalau laki pakai zu. Atau misalnya pejabat datang, zu mansib, dia pemilik jabatan. Jadi kalau ada muncul zu dalam Al-Quran, itu pemilik artinya, atau dalam bahasa Arab. Ini kalau laki-laki. Kalau maskulin noun, apa mudzakkar. Kalau dia muannats berubah menjadi zat. Kalau zu tadi laki-laki, kalau perempuan atau muannats berubah menjadi zat. Sayasla naran dzata lahab. Kalau ada perempuan cantik wajahnya, maka disebut zatu jamal. Kalau laki-laki, zu jamal, pemilik. Ini kalimat zat. Sayasla naran dzata lahab, dia akan dipanggang di atas api yang memiliki kobaran atau lidah yang menyambar. Surat ini menghadirkan satu gambaran. Ketika seorang suami dalam satu keluarga ini menjadi dedengkot memusuhi kebenaran Al-Quran, memusuhi kebenaran Islam, lalu istrinya menjadi pasangan yang mendukung sepenuh hati, sepenuh jiwa, maka ini gambaran keluarga yang menghadirkan keburukan di tengah masyarakat. Saya sedang berbicara keluarga di zaman Rasulullah, Abu Lahab ya. Wa mra'atuhu, ternyata istrinya, di sini istri Abu Lahab, itu punya peran namanya Arwah bintu Harb, yang kemudian punya peran mendukung suaminya untuk terus memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istri Abu Lahab hammalatal hatab. Hammalatal hatab, membawa kayu. Apa hubungannya dengan surat ini? Di keterangan ini. Rupanya di antara makna tadabbur yang saya temukan, bahwa peran Ummu Jamil atau Urwah bin Harb ini adalah mendukung, ketika perannya adalah terus menambahkan amunisi, bahan bakar kepada suaminya untuk terus memusuhi Rasulullah, memusuhi kebenaran. Kalau api itu akan padam, supaya tidak padam maka ditambahkan kayu.
Nah, ini peran Ummu Jamil. Ketika tidak ada habis-habisnya semua permusuhan itu terus dikompori, terus dibakar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Gambaran bagaimana istrinya mendukung, bahkan juga turut melakukan permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernah kisah yang Rasulullah diletakkan kotoran kemudian duri di setiap jalan yang akan dilewati atau biasa dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang meletakkannya itu adalah Umra'atu Abi Lahab, Ummu Jamil ini. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Al-hatab kalau makna zahir adalah kayu bakar yang kemudian untuk fungsinya untuk menambah kobaran api supaya tidak padam. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya hablum mim masad. Jid ini bagian yang di situ dikalungkan perhiasan, yang kemudian di antara riwayat yang menyebutkan bagaimana permusuhan istri Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dia punya kalung emas yang harganya mahal. Ini yang dia jual untuk demi membiayai permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Maka jaza atau balasan kepada sosok Ummu Jamil atau imra'at Abi Lahab ini sesuai dengan apa yang dia lakukan, permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat dia dibangkitkan fi jidiha hablum mim masad. Dalam kondisi di belakangnya terikat kayu bakar yang kemudian dia letakkan di leher. Bagaimana tercekik? Artinya begitu sulit, begitu berat azab yang akan diterima. Al-jaza min jinsil amal divisualkan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Ini bentuk dari satu keluarga yang kemudian berdiri terdepan untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Dari semua makna yang kita berusaha pahami ini, apa sekiranya tadabbur, rasa yang seyogianya hadir di saat kita membaca surat ini? Kalau qul a'udzu birabbil falak hadir rasa memohon perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, kita sadar ancaman terberat dari diri seorang manusia adalah ketika muncul was-was. Lalu ketika surat Al-Masad, tabbat yada ini kita baca, apa yang seharusnya hadir? Sekurang-kurangnya 3, dan ini selalu sering saya sebut. Begitu juga dengan zikir yang kita ucapkan. Pertama, surat ini menghadirkan kesadaran kita agar kita tidak memusuhi kebenaran. Bisa jadi kita, na'udzubillah, sholat kita rajin tapi benci kita kepada sesama muslim. Bisa jadi KTP, bahkan lembaga yang didirikan berlabelkan Islam tapi kemudian isinya adalah menyesatkan orang dengan pemikiran liberal. Bisa masuk ke sini. Jadi kalimat tabbat yada Abi Lahab wa tab menjadi ancaman pengingat kepada siapapun setelah surat ini turun agar tidak memusuhi kebenaran. Menjadi pengingat, tazkir. Kemudian kedua, dia menjadi zikir. Kok jadi zikir? Surat ini kalau kita baca, maka dia akan menjadi pujian kita kepada Allah, betapa Allah Subhanahu wa taala melindungi, membela semua kebenaran dan penegak kebenaran. Ini firman Allah. Ketika kita baca, yuta'abbad bihi, dia menjadi ibadah. Kemudian ketiga,
Dia menjadi doa mohon perlindungan, menghadirkan optimis bahwa ketika kita berusaha untuk istiqamah, begitu berat ancaman dari segala penjuru, maka kalimat ini kita jadikan, ya Allah, sebagaimana Engkau lindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaki, dimusuhi pada zaman itu, maka lindungi, jaga dan bela semua penegak kebenaran dan penjaga risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kalau mau ditambahkan hikmah mah enggak, silakan. Karena itu sangat-sangat terbatas. Jadi al-ibratu bi umumil lafaz, ibrah pelajaran dari Al-Qur'an itu dilakukan oleh para ulama dengan keumuman lafaznya, la bi khususis sabab, tidak dengan kekhususan sebabnya. Karena kalau seluruh ayat dalam Al-Quran kita berlakukan bi khususis sabab, dengan kekhususan sebabnya, maka Al-Quran ini pensiun. Selesai, Abu Lahab sudah mati, Rasulullah sudah berpulang ke rahmatullah, Rasulullah SAW sudah, para sahabat sudah tidak ada lagi. Maka kalau kita berlakukan kembali hanya kepada sababun nuzul semata, maka banyak surat dalam Al-Quran selesai. Sehingga para ulama mengajak menjadikan satu kaidah, al-ibratu bi'umumil lafaz. Ibrah itu dengan keumuman lafaz dalam Al-Quran, la bi khususis sabab, tidak dengan semata-mata kekhususan sebab turunnya saja. Ini yang ringkas dan sangat terbatas yang mampu Al-Fakir sampaikan. Jika di rumah ada maraji' referensi yang lebih luas, mangga. Karena dengan keterbatasan telaah tentu akan banyak kekurangan atau hal-hal yang terlewat. Mangga dilengkapi, kalau ada koreksi dengan senang hati, kalau ada pertanyaan mudah-mudahan bisa dijawab. Baik, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan cukup. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Satu pelajaran di surat An-Nasr adalah di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, memperbanyak bacaan di bagian akhir dari hidup beliau. Zikir yang banyak disebut adalah zikir yang terambilkan dari surat An-Nasr, baik itu dalam ruku dan sujud. Latar belakang dari bacaan ruku sujud yang sama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu nanti di surat An-Nasr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansiril mustad'afina min ibadika fi kulli makan. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma man arada su'an bi ummati nabiyyika fi hadzal balad farudda kaidahu alaihi ya rabbal alamin. وكذلك في سائر بلاد المؤمنين يا رب العالمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا الصلاة فيه. لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.